Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa man wafa. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu dalam suasana yang kurang baik dari segi kesehatan dengan hadirnya virus COVID-19. Mudah-mudahan tidak menghalangi kita untuk thalibul ilmi. Teman-teman yang ada di rumah, hari ini Pak Wali ingin menyampaikan materi tentang keutamaan bulan Ramadan. Kemarin sudah dibahas beberapa oleh guru kita Ustadz Etra tentang keutamaan Ramadan. Pak Wali menambahkan hari ini beberapa keutamaan yang lain, karena kalau keutamaan Ramadan banyak sekali, makanya Pak Wali menambahkan beberapa hal. Apa itu keutamaan Ramadan? Teman-teman yang di rumah, hari ini keutamaan Ramadan itu tidak bisa kita pisahkan, atau kita mungkin pernah melihat sejarah atau kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Berapa saudara Nabi Yusuf, ada yang tahu nggak hari ini? Teman-teman mungkin di kelas 1 sampai kelas 6 ya. Nabi Yusuf saudaranya itu ada 12 bersaudara. Jadi artinya 12 dengan Nabi Yusuf. Begitu bulan Ramadan itu, bulan dalam setahun itu ada 12 bulan. Nah, satu bulan diantaranya bulan Ramadan, bulan yang istimewa dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dari 12 bersaudara, Nabi Yusuf yang Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat sebagai rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat sebagai nabi, dan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga Nabi Yusuf itu mempunyai keistimewaan sebagai dari 12 saudaranya, sebagaimana Ramadan 12 bulan yang ada di dalam kalender atau penanggalan bulan Hijriah. Teman-teman, karena istimewanya, teman-teman, para orang-orang terdahulu itu mencium aroma Ramadan itu sudah dari 6 bulan sebelumnya. Mereka para salafus sholas itu mengatakan, berdoa, Allahumma balikna Ramadan, ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Nah, kalau di sini kita biasanya, teman-teman, kalau kita melihat di TV, oh ada iklan sirup marjan, yang biasanya nggak nongol tuh, oh kok ada sirup marjan, oh mungkin udah mau Ramadan ini. Atau ada juga yang sering buka melihat mungkin di TV ada iklan kongguan atau sarung. Nah, itu berarti Ramadan sudah akan menjumpai kita. Lain dengan para salafus sholas, saya katakan tadi 6 bulan sebelum Ramadan, para salafus sholas, para sahabat itu sudah berdoa kepada Allah, Allahumma balikna Ramadan. Karena apa? Karena pentingnya, karena indahnya, karena banyak hal yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di bulan Ramadan tersebut. Teman-teman yang ada di rumah, karena tidak tahu atau tidak mengetahui atau kurang tahunya tentang keutamaan Ramadan, teman-teman, kadang-kadang kita udah mau puasa, yang terasa oleh kita adalah beratnya puasa yang kita lalui, beratnya kegiatan yang akan kita lakukan dalam suasana lapar. Pada suasana lapar itu yang nikmat adalah tidur. Padahal banyak sekali hal-hal yang kita lakukan dalam suasana lapar, dan lapar itu akan mendapatkan pahala karena kita mengerjakan sesuatu yang baik. Misalnya bisa tilawah Quran, kemudian sholatnya yang biasanya ba'diyah dan qobliyahnya tidak dilakukan. Nah, itu seperti disampaikan oleh Ustadz Itra tadi, bahwa sesuatu yang sunnah pahalanya menjadi wajib, sesuatu yang wajib pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dilakukan dalam kondisi perut lapar dan haus, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya di situ melipat gandakan
pahala tersebut. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih keutamaan Ramadan selain dari yang kemarin sudah disampaikan Ustadz Etra? Pak Wali bahas yang pertama adalah ketika bulan Ramadan datang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan ampunan bagi kita semua yang melaksanakan puasa Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan, sakiyun abdun adraka Ramadan summan salakomin falam yukfar. Kata Rasulullah SAW, sengsara, celaka orang yang mendapatkan bulan Ramadan dan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan tersebut, tapi setelah selesai Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang ada di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian misalnya hari ini mendapatkan sebuah undangan, misalnya undangan dari saudaranya, kemudian undangan itu penting sekali teman-teman. Kalau seandainya kalian tidak datang, maka kalian akan sengsara, kalian akan rugi. Kalian pasti menyimpan undangan itu di tempat yang gampang atau mudah terlihat oleh kalian, dengan catatan apa? Dengan harapan apa? Kalian akan mendatangi undangan tersebut. Karena kalau tidak datang apa? Kalian akan rugi. Begitu Ramadan ini teman-teman, kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang nikmat. Allah Subhanahu wa taala menyediakan ampunan. Kalau kita tidak mengingat Ramadan itu, maka Ramadan itu akan berlalu begitu saja. Kemudian kita selesai Ramadan, dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala keluarkan kita dari Ramadan ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua teman-teman, apa sih keutamaan, keistimewaan dari Ramadan itu? Yang kedua adalah setiap malam Allah Subhanahu wa taala menyediakan ada orang yang akan divonis dibebaskan dari api neraka. Tidak ada di bulan malam-malam yang lain kecuali hanya di malam-malam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, walillahi uttaqa minan nar wa dzalika fi kulli lail. Setiap malam itu ada orang yang Allah Subhanahu wa taala vonis bebas dari api neraka. Hadirin rahimakumullah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita barangkali ketika Ramadan itu banyak yang begadang, tetapi begadangnya itu, melek malamnya itu justru tidak untuk melakukan kebaikan. Ada yang malam, kamu malam kenapa kemarin ngapain aja? Saya nggak tidur Pak Wali, malamnya ngapain? Aku ngelihat film Pak Wali dari jam 9 sampai sahur. Terus habis sahur tidur Pak Wali, subuhnya lupa Pak Wali. Nah, itu yang tidak bermanfaat tadi teman-teman sekalian. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan setiap malam dalam malam Ramadan ini ada nama-nama yang akan ditempelkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Bagi apa? Bagi hamba-hamba yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan itu. Jadi bolehlah kalau misalnya kita malam lihat TV sebentar, nyetel film sebentar, alihkan sedikit, ambil Quran, kita baca Quran. Apalagi misalnya malam-malam bangun biar apa? Nonton film-film yang baik. Itu juga bisa, tapi jangan nonton terus. Siapkan di Pionir, teman-teman, kan di Pionir setiap super camp, kemudian acara-acara mabit, ya kan, kita para guru telah mengajarkan kalian untuk sholat malam. Nah, Ramadan ini kalau pembelajaran kalian di sekolah ketika sholat malam tahajud itu sebagai pembelajaran, sekarang yang di rumah itu pengamalan dari pembelajaran yang ada di sekolah ini teman-teman. Ya, yang malamnya kemarin masih begadangnya dikurangin. Kalau emang begadang, manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan.
Yang ketiga, keutamaan Ramadan yang ketiga adalah Ramadan itu, ketika bulan Ramadan ini surga itu berhias. Ya, surga itu berhias. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullah ta'ala fil jannah, ittakhidhi zinataki wa yaqul jannata tuba li ibadi ya solihin hum auliya. Wahai surga, hiasilah diri kalian dengan hiasan yang paling indah, dengan kenikmatan yang paling lezat. Untuk siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, untuk hambaku yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin teman-teman di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian teman-teman melihat orang tua kalian ya berdandan, itu biasanya mau pergi ke pasar, atau mau ke kamar mandi, atau ke tempat yang istimewa undangan. Ayo, tentunya kan untuk sesuatu yang istimewa kan. Masa mau ke kamar mandi dandan dulu kan enggak. Nah, begitu juga Ramadan ini istimewa. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Ramadan, ya surga di bulan Ramadan ini untuk apa? Untuk berhias. Berhias untuk siapa? Untuk menyambut kita semuanya. Siapa yang disambut kita semuanya? Yang berpuasa. Untuk siapa lagi? Yang mengisi Ramadan itu dengan kebaikan-kebaikan. Untuk siapa? Yang malamnya disiapkan untuk kebaikan. Tentunya kita juga ingin disambut oleh surga. Tentunya kita senang sekali ketika disambut oleh sesuatu yang baik. Surga menyambut kita. Oh, misalnya kelas 2, misalnya Nabil ngapain malam-malam, ditanggil bundanya, Bun, aku sudah sholat malam. Masya Allah, luar biasa. Bundanya pasti senang itu. Jadi yang ketiga tadi apa? Surga itu berhias ketika bulan Ramadan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berpuasa. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengisi puasa itu dengan kebaikan-kebaikan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain itu yang keempat, keutamaan dari Ramadan itu adalah Ramadan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Rasulullah SAW mengatakan di awal Ramadan, di antaranya sabda Rasulullah SAW, ya baqiyal khair akbil, wa ya baqiyal syar aksir. Wahai orang-orang yang melakukan kebaikan, lanjutkan kebaikan kamu, tambah kebaikan kamu, gas kebaikan kamu. Dan wahai orang-orang yang melakukan maksiat, berhentilah kamu. Kenapa? Karena ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh kebaikan, maka lakukanlah kebaikan bagi kebaikan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ada sebuah mall melakukan pembukaan dan di situ melakukan diskon, yang di dalam iklannya itu melakukan diskon yang besar-besaran. Ada misalnya mainan pedang-pedangan diskon 10.000. Ada alat tulis mungkin diskon 20.000. Pasti mall tersebut akan dipenuhi oleh orang untuk mengejar diskon tadi. Tetapi teman-teman semuanya, ketika Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan bahwa Ramadan ini penuh sekali dengan berkah, penuh sekali ampunan, bahkan orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan itu rugi. Ketika surga diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berhias, untuk siapa? Untuk kita hamba-hamba Allah yang
melakukan kebaikan, hamba Allah yang berpuasa, ketika Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan bahwa orang-orang yang melakukan puasa dan melakukan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan berhasil dalam Ramadannya ini, Allah jauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, meskipun seandainya para pelaku pengamal kebaikan Ramadan itu selama ini melakukan maksiat terus, tapi ketika dia berhasil mendapatkan Ramadan ini, maka semua kemaksiatan, semua dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan siapkan oleh surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mampu meraih Ramadan tahun ini, dan kita keluar dari Ramadan tahun ini, kita dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan status ketika kita memasuki madrasah Ramadan ini, kita menjadi alumni Ramadan yang sukses mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Pak Wali cukup sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.